Maksudnya kita di sana gitu ya Papi ya. Dan jadi kita Iya. ngomong takutnya nggak kedengeran malah. Betul, coba mau tahu dong. Di kolom chatnya boleh dong Kakak. Yes, mungkin Kak Maria, Kak Evi, halo Kak Evi, Kak Akbar, Kak Mala, sama Kak Rasdiana, gimana suara kita terdengar jelaskah ataukah putus-putus atau kayak obot gitu kayak robot atau videonya tampilannya bagaimana gitu ya kan? Jelas Coba. katanya. Jelas, Papi. Oke, dari Kak Diahnya. Oke. Jelas, berarti kalau sudah jelas kita bisa mulai nih Yun. Ya Boleh. kan? Kita Ya mulai kan? boleh. Sapa dulu nih, dari mana aja mereka Papi? Boleh dong, Kakak-kakak silakan sekalian. coba Yuni sapa. Oke, kakak-kakak boleh tahu dong dari yang sudah join bareng-bareng kita, dari manakah? Dari Butuk, Kalimantan, Papi. Dari Haji Nawi, Jakarta Selatan. Jauh sekali Haji Nawi, aku sering main ke Haji Nawi. Ada dari Ada restoran apa ya Haji Nawi itu kayaknya berapa kali deh makan di situ sekitaran Haji Nawi. Banyak banget tuh. Terus ada di mana lagi? Siapa lagi nih? Aku sambil lihat ke bawah tuh lihat ini ya komentarnya teman-teman ya. Singkawang. Wah, Singkawang pasti makan rujak yang di belakangnya Hotel Holiday. Benar nggak sih? Yang di gang. Dari KM97. Halo Kak Teza. Kak Teza ini kemarin kita itu seru-seruan bareng ya Kak Teza ya. Oke, ikut yang ke Balbal Ikut gitu ke ya. Bali, ya. Sulawesi. Wah, jauh juga ya. Sulawesi aku belum pernah sama sekali ke Sulawesi, pengen banget karena katanya pantainya bagus-bagus, bener nggak ya? Aku juga belum pernah. Belum pernah ya? Nanti ajak aku juga ya, Papi ya. Siap, pasti kita nanti terbang ke Sulawesi. Oke, Oke. jadi kayaknya sudah oke-oke ini semuanya. Tuh, kan bener kan kata Kak Rasdiana, bener. Pasti dia sekarang lagi makan rujak nih. Jangan-jangan Kak Rasdiana langsung pengen pesan rujak di belakangnya Hotel Holiday. Nah, kayaknya sekarang suara kita sudah terdengar dan ternyata teman-teman sudah absen satu-satu gitu kan tadi dari berbagai penjuru Indonesia. Benar. Dan kayaknya seru sekali nih kalau kita bisa menyampaikan sesuatu hal baru buat teman-teman, bukan hal baru sih. Mau update gitu ya. Mau update lah. Sebenarnya teman-teman sudah paham lah apakah koaplikan itu, cuman memang ada beberapa kali timbul pertanyaan dan juga ada beberapa update yang mungkin harus kita beritahukan. Kemarin sebenarnya sudah kita lakukan juga ketika leaders meeting, cuman sekarang mau kita sampaikan dalam bentuk PPT karena masih ada yang bertanya setelah itu ya. Iya, Jadi benar. kayaknya butuh dijelaskan lebih lanjut lagi apakah koaplikan itu. Oke, sebentar ya, kita coba share dulu untuk Itu yang hitam-hitamnya kamu atasin aja, kamu tarik. Nah, siap. Nah, sudah terlihat belum teman-teman PPT-nya? Harusnya sudah ya. Sudah ya, coba mana komentarnya. Kita udah pasang PPT loh, ini kan hasilnya aja lagi. Nggak perlu ya kita ngeliat dari. Nah, situ dia. Sudah, itu dia. Nah, perkenalkan sekali lagi, saya Irianto Wicaksono dan saya nggak sendiri. Saya sama rekan saya, siapa? Dengan saya Yunita Rida dari tim Kondak yang Living Indonesia. Yes, kita berdua dari tim Kondak dan oleh karenanya kita akan update minimum sebulan sekali nih mengenai ada apa sajakah yang harus kita update ke teman-teman terkait dengan peraturan-peraturan di yang living. Benar, dan untuk bulan ini Papi ya khususnya kita akan mengupdate lebih lanjut mengenai koaplikan. Aku mau tanya juga nih dengan kakak-kakak sini, apakah familiar dengan kata-kata koaplikan di sini? Iya, boleh betul. dong di kolom komentarnya, kolom chatnya. Ataukah ada yang koaplikan atau punya koaplikan misalnya? Iya, ada ya, status akun sekarang adalah akun utama dan ada koaplikan ya Papi ya? Betul, ada nggak? Sama kalau mungkin ada domainnya yang pada punya koaplikan. Nah, bisa jadi. Bisa jadi Papi, kita mau cek dulu ya. Seru banget tuh kata Kak Teza. Tapi Kak Teza kemarin nggak foto sama sapi kan? Hampir jadi koaplikan katanya. Masih belum paham betul tuh kata Kak Melisa kan? Kak Evi hampir jadi koaplikan. Dan ada apa lagi nih yang oke, berarti ada yang belum paham dan ternyata ada yang hampir jadi koaplikan. Kenapa hampir? Nah itu mau ditanya juga. Iya, lebih lanjut ini. Kenapa hampir? Kok nggak jadi gitu kan? Justru baru mau masukin suami nih Kak supaya aktifnya di sini aja. Oh oke, sebelah mana ini ya? Rasanya ini kayak penuh dengan misteri. Bukan maksudnya itu MLM direct selling sebelah, bukan sebelah rumah. Bilang Papi, cuma sebelahnya
ambigu ya Oh, paham sebenarnya. dulu, soalnya suami yang duluan mulai bisnisnya. Oh, oke, baik. Jadi suaminya tadinya duluan, terus sekarang Kak Evi mau ikutan nih kan gitu ya. Jadi pengen paham lebih lanjut seperti apa sih kok aplikat. Nah ini kan Oke, kamu yang bikin nih PPT-nya. bukannya bareng-bareng ya Pak ya. Kan kemarin aku tinggal ke Bali, tau udah jadi aja nih PPT-nya. Jadi biar Yuni yang ini deh, yang ngelit presentasinya seperti apa. Oke, kita akan lebih bahas lebih lanjut dulu ya, Papi ya. Akan kita banyak update sih. Mungkin tadi kan kita sudah tahu nih beberapa teman-teman dari kakak-kakak juga informasi nih hampir jadi, belum jadi, pengen tahu lebih lanjut gitu ya, Papi ya. Yang kita tahu adalah kalau kita ke nextnya sebentar ya. Oke. Sebenarnya boleh tahu nggak sih dari kakak-kakak juga sekalian sini tujuan menjadi seorang brand partner tuh apa sih? Ih, pertanyaan penting Gitu. banget nih dari Kak Yuni. Pengen jadi apa sih sebenarnya ketika aku pengen lo daftar jadi brand partner yang living. Tujuannya tuh apa sih? Coba boleh nggak? Aku denger, kita denger di sini Iya, share-nya, mungkin sharing dia. berbagi share-nya. Kalau rata-rata nih ada yang suka sama oilnya, ya Oke, kan? bisa. Terus ada Iya. juga yang kemudian kayaknya ada potensi bisnis di sini deh. Nah, Bisa misalnya juga. seperti itu. Atau mungkin saya dipaksa, misalnya Oh, gitu. saya pasar teman saya tuh, dia ya ampun tiap hari siang malam telepon aja. Akhirnya saya daftar deh. Iya. Nah, kalau teman-teman apa kira-kira? Oh, dia beli oil secara resmi. Mantep Kak Melisa, benar. Jadi Keren. harus resmi ya, yang official, benar. Jadi Pemakai oil katanya Kak Mala tuh. Kalau lebih enak aja kalau jadi brand partner. Jadi sama kayak Kak Melisa, dia maunya resmi. benar. Otomatis nanti benefit yang terima pun Lebih dan banyak juga tuh. manfaatnya lebih banyak Benar. pastinya kalau sudah jadi brand partner ya. Benar, kan karena ternyata tidak hanya oil yang bisa dirasakan, tapi juga ternyata kalau kita mengembangkan bisnisnya, ya kita bisa ada manfaat ya. lain, yaitu kita menapaki compensation plan-nya yang living. Yes, benar sekali Pak. Pertama kali terjun karena bisnisnya. Nah, karena nih Kak Diahnya ke bisnisnya nih. dia bisnis dulu nih, baru produk. Biar bisa belanja oil pakai poin. Oke, Kak Teza ini berarti adalah seorang yang aktif di Essential Reward tapi ER tiap bulan gitu Haruslah ya. dia Jadi bisa pakai belanja poin. tukar poin ya Kakak, redeem poin. Redeem poin ya kan. Kumpul. Terus begitu juga kan sebenarnya kalau kita mengembangkan jaringan, kita mendapatkan ada komisi yang masuk, itu bisa dipakai lagi untuk beli oil untuk bulan depannya loh, ya kan? Jadi kita lebih hemat di situnya kalau kita sebenarnya menjalankan si bisnis ini. Bisnisnya sendiri, benar, Papi. Mau punya produk tanpa ganggu uang dapur. Kayak Evi ini sama ya, cara bisnis ya Papi. Betul. Jadi kan benar ya, kalau ada uang tambahan kan di situ misalnya berarti uang dapur bisa untuk alokasi yang lain. Benar banget. Oke, jadi kita sudah tahu nih kira-kira tujuannya seorang brand partner apa. Nah, dari situ kan kita tahu nih ya teman-teman, pasti ada kesibukan-kesibukan yang dilakukan sama teman-teman sebagai seorang brand partner. Benar. Biasanya kesibukannya apa sih seorang brand partner? Teman-teman bisa share nggak? Apakah enroll, ataukah misalnya bikin training sama jaringan, ataukah misalnya buka-buka organisasi dalam VO gitu. VO-nya gitu ya, diulik-ulik lagi karena kan banyak kita aplikasi atau menu-menu yang harus dipelajari lebih dalam gitu, Baby. Apalagi mereka yang kalau kakak ingin ikut bisnis lebih lanjut, compensation plan-nya harus mau lebih tinggi lagi, kan kita punya ranking di Betul. Jadi mau naik terus nih, otomatis harus paham tentang virtual office-nya ya, yang ada di sana. Jadi Kak Yuni tadi poinnya bagus banget ya, apalagi kalau pengen bisnis lebih lanjut, mana tadi pendapat teman-teman kan juga pengen ada uang buat tambahan sehingga uang dapur nggak keganggu, ada tertarik bisnisnya dan sebagainya. Pasti kesibukan yang saya tahu nih ya, kalau teman-teman sudah menjadi seorang business builder, benar, itu udah kayak harian kerjanya memang ngurusin sih. Benar. Ada ritual tiap hari ya Bapak ya. Pagi misalnya cek untuk organisasinya dibuka gitu kan, terus kemudian agak siangan dikit mungkin bikin materi presentasi untuk PPT, bikin materi untuk promo, kemudian colek jaringannya satu-satu, core timnya dikumpulin, meeting sama seluruh jaringan, bikin event, apalagi itu setiap hari seperti itu.
benar. Kalau enggak, nanti kan istilahnya, tapi kita nggak bisa tahu nih kemajuan itu sampai mana. Betul. Dan organisasinya kalau nggak berkembang, ya sudah, berarti tadi keinginan untuk punya bisnis, keinginan untuk menggantikan duit Uang dapur atau dan iya. sebagainya, itu mungkin tidak akan tercapai. Berarti akan sibuk sekali, benar nggak sih teman-teman? Oke, tuh Kak Dia juga sharing tuh, bikin strategi Papi biar menang challenge terus katanya. Waduh, banyak bener karena kita memang banyak challenge ya Papi ya. Jadi memang harus ada Betul. strategi dari masing-masing tim Papi ya. Benar tuh kan, katanya juga tuh semuanya udah ngomongin promosi, enroll, IR, event, EOS, Zoom, Rumpi. Rumpi, oh iya. Oh, kirain Rumpi. Rumpinya Oil. area sih pastinya Papi ya. Tentang oil, Masih kalau ya. dia ini rumpinya nanti dia pasti main tebak-tebakan. Berapa jumlah tepuk kamu? Itu misalnya gitu tuh dia. 7. Gitu ya. Bangun builder. Nah, bangun builder ini Kak Evi, ini memang tidak hanya semudah dengan ngomongnya bangun builder, tapi banyak sekali perunutan yang harus dilakukan ketika bangun builder. Ini dari Thanos Kak. Ini kalau dari Thanos biasanya saya lihat kalau ada promo atau new product dari yang Living ya Papi ya. Jadi ada keinginan harus lebih dulu nih punya, harus bisa sharing ke teman-teman downline di bawahnya gitu ya. Nah, kadang-kadang dengan kesibukan seperti ini suka kewalahan nggak sih teman-teman? Nih Kak Teza lagi hitung mundur. Iya, makanya tapi ada kayak informasi Papi butuh support system. Haha, gak ada tembok nyamuk. Nah, itu dia butuh support system. Berarti kan ada support system yang kayaknya itu akan menyenangkan sih kalau ada yang membantu kegiatan kita. Benar sekali. Gitu ya. Jadi lebih fokus nanti ada hal yang lebih utama bisa dijalankan lebih baik nanti. Betul. Jadi kalau manajemen waktunya pun lebih baik nanti. Benar banget. Nah, itulah Yuni kenapa kemudian kita bahas hari ini mengenai co-applicant gitu ya, karena co-applicant ini adalah nanti kita bedah satu-satu apakah itu, tapi mungkin adalah support system kita yang bisa membantu kita untuk menjalankan bisnis di yang living gitu. Iya. Apalagi kalau Kak Dia tuh ada sharing tuh tapi kewalahan 24 jam nggak cukup. Oh. Apa kita mau buat jam 26 tapi 26 jam nantinya? Kewalahan tuh beneran kan, pada kewalahan. Tapi kan maksudnya kalau dengan kita bekerja sungguh-sungguh walaupun kewalahan, ke ini loh, hasil yang didapatkan juga pasti seimbang loh kalau kita benar-benar mengerjakannya. Benar nggak ya teman-teman ya? Dan sesuatu yang ikhlas dijalankan tapi ya maksudnya dengan tetap dengan bahagia gitu ya. Pasti bisa terlaksana dengan baik dan juga nggak dengan beban. Nggak jadi berat. Asal kita ingat impian kita apa, tujuan kita apa, semuanya pasti kelewatan deh. Waduh, mantap sekali nih motivasi hari ini. Atau motivasi aja kita siang hari ini. Ya udah. Lanjut. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut nih. Apa? Nah, ini apa di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan co-applicant itu sendiri, Bapak ya? Apa tuh? Nah, kalau secaranya kita adalah co-applicant adalah penambahan nama individu dalam akun yang living. Yaitu ada akun utama, pastinya yang terlihatnya primary ya, akun utama yang terlihat langsung di virtual office-nya. Kemudian dan ada yang namanya co-applicant. Oh, jadi dia begini ya. Ini primary, ini akun utama. Idealnya ketika kita buka VO, nama ini yang muncul. Iya, nama ini yang muncul nantinya. Tapi begitu dia menambahkan co-applicant, jadi dia sebenarnya satu akun itu dikelola sama dua orang. Ada 2 orang ini. Iya, 2 individu. Kalau nama co-applicant-nya ada di mana dia? Terlihat nggak di VO? Kalau di VO itu tidak terlihat memang. Oh, tidak terlihat memang di VO-nya. Iya, tapi kita kelihatan jadinya. Oh, tapi kita tahu nih bahwa misalnya si Papi Irianto adalah mempunyai co-applicant namanya Yuni. Nanti akan terlihat dari kitanya. Oh, oke. Kitanya tuh dari yang living. Yang livingnya. Oh, benar. Kita secara company bisa melihat siapa co-applicant-nya Irianto, gitu misalnya ya. Benar. Tapi kalau secara Iriantonya, dia tidak bisa melihat namanya Yuni ada di. Oh, oke. Tapi dia mendaftarkan seorang co-applicant. Nah, itulah apakah co-applicant itu. Nah, selanjutnya? Kemudian, selanjutnya, siapa? Siapa nih? Siapakah yang menjadi co-applicant? Maksudnya untuk statusnya ya Bapak ya. Itu bisa
Misalnya pasangan, suami, akun utamanya, istri yang menjadi koaplikannya, Atau kebalikannya juga, atau nih orang tua nih, anak ibu atau anak, atau ayah atau anak gitu ya. Jadi atau sebaliknya bisa juga. Atau sesama teman nih tapi misalnya kita kan temenan nih, Rianto dan juga Yuni misalnya kan gitu ya. Itu bisa juga ternyata kolega gitu. Oh, teman juga bisa ya, berarti misalnya kita sahabatan deket banget, lu jadi koaplikan gua aja gitu misalnya. Bisa, atau memang tidak ada paksaan pada saat mendaftarkan si koaplikannya pastinya ya. Dan si koaplikannya pun tahu kalau dia didaftarkan di organisasi yang living. Ya. Oke, siap. Jadi sampai sini paham ya bahwa siapakah koaplikan itu sebenarnya siapa saja yang belum terdaftar menjadi brand partnernya yang living. Ya, jadi siapa aja boleh lo jadi koaplikan kamu asal bukan brand partner yang living. Bukan brand partner aktif. Jadi mana tahu dulu pernah daftar, tapi tiba-tiba akunnya nggak belanja 12 bulan, jadi hangus. Nah itu bisa dijadikan koaplikan juga, ya kan? Tapi kalau belum hangus nih, katakan dia terdaftar Januari, dia aktif cuma sampai bulan 6. Habis itu dia nggak belanja lagi nih. Kan dia berarti tidak aktifnya dihitung dari bulan 7 kan, sampai 12 bulan ke depan kan. Nah akhir tahun, dia mau didaftarkan menjadi koaplikan. Boleh nggak Kak Yuni? Nanti kan ada cross-check lebih lanjut tapi ya, di sistemnya kita, nanti dari data yang sudah diberikan, oh ternyata beliaunya masih jadi partner aktif, masih ya otomatis belum bisa menjadi koaplikan. Oke, baik. Kita lebih lanjut sih Papi tentang status akunnya ya. Oke. Yang selanjutnya kakak-kakak kalau gitu kemudian how Papi? Bagaimana nih? Mungkin tadi ada yang baru separuh mau daftar, nggak jadi deh. Iya. Nah, mungkin dia belum tahu how-nya nih. Yang belum diketahui mungkin bagaimana di sini ada tambahan belakangnya Papi ya. Apa tuh? Tata cara pengajuan koaplikannya Papi. Baik. Gimana Kak Yuni tata caranya? Oke, kita satu ya kakak-kakak sekalian. Yang pertama nih, otomatis pastinya adalah isi formulir dari koaplikan tersebut. Berarti penambahan dari nama koaplikan. Oke. Jadi saya mau nambahin koaplikan Yuni, berarti saya harus isi. Saya yang isi. Iya, benar. Koaplikannya. Jadi pemilik akun utamanya ya. Bukan Yuni yang tiba-tiba ngajuin diri, saya mau jadi koaplikannya Irianto, bukan ya? Oke, baik. Oke, yang kedua pastinya. Nanti kita akan kasih lihat next slide-nya nanti Pak ya. Nanti ada bagian untuk dicentang atau di checklist bagian yang diinginkan. Jadi mau menambahkan atau malah mau menghapus dari si koaplikan ini. I see. Jadi formnya ini bisa berlaku untuk dua hal. Jadi langsung. Jadi tinggal pilih yang menjadi kebutuhan atau mau menghilangkan. Benar sekali. Jadi dalam satu formnya nanti tinggal dicentang istilahnya ya. Oke, yang ketiga. Kita harus memastikan nama si koaplikan yang kita akan daftarkan itu sesuai dengan nama pada KTP atau yang benarnya. Oke, berarti benar banget Kak kita mau daftarin diri ya. Benar. Nggak boleh misalnya Yunita Rida panggil aja kalau di kantor kan Yuntar ya. Jadi nggak boleh Yuntar gitu. Iya, nggak boleh. Jadi nama lengkapnya dan KTP. Iya, benar sekali. Baik. Oke, untuk lanjut ketiga, nah ini nanti ada formulirnya harus ditandatangani oleh pemilik akun, jadi akun utama, dan juga si calon koaplikannya. Baik, ya. Jelas, clear. Jelas ya, clear ya. Oke, yang kelima, menyertakan sertifikat pernikahan. Ini hanya berlaku untuk statusnya yang pasangan. Oke, suami istri ya. Suami istri. Ya. Kalau dia ibu anak nggak perlu kartu keluarga, perlu nggak perlu ya? Nggak perlu. Atau kok temenan nggak perlu kartu pertemanan? Bertemanan nih saya kita perlu ya. Oke, kita mau jawab dulu atau kita selesaikan dulu? Kita selesaikan dulu satu lagi ya. Iya, ada. Oke, ini mengisi brand partner agreement bagi pemilik nama utamanya. Jadi papinya yang mengisi brand partner agreement-nya ya. Oke, berarti pemilik nama akun utamalah yang mengisi ya si agreement tersebut. Terus kita kirim kemana nih? Emailnya ke tim global kita yang di alamat emailnya di accountupdates@yangliving.com. Tapi boleh CC juga sih ke conduct. Sebaiknya kalau kita saranin CC ke conduct ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih teman-teman mengajukan koaplikan ya kan, terus dikirimlah ke account update ini. Itu kan jatuhnya langsung ke global.
Nah, di global itu kan suka ada proses ya. Kadang-kadang mereka harus ngecek apakah benar si koaplikan ini belum pernah terdaftar sebelumnya, ataukah dia bukan member aktif, ataukah seperti apa gitu ya. Nah, dia butuh proses. Nah, teman-teman kemudian menanya ke kita, kok saya koaplikannya belum diselesaikan nih? Benar. Nah, kita nggak tahu kan, emang ngajuin koaplikan gitu, karena kita nggak diselesaikan. Jadi sebaiknya teman-teman, kita lebih menyarankan yes, suggest untuk di-cc-kan ke conduct.id@yangliving.com juga ya. Betul. Dan kadang-kadang account updates pun akan ke kita nih. Misalnya dia ada penemuan, ada temuan gitu ya dari pengajuan tersebut. Tolong cek apakah ini begini. Nah, kita juga nggak tahu apa sih yang dicek nih, kaitannya dengan apa. Ternyata koaplikan. Nah, tapi kalau teman-teman kemudian sudah pernah men-CC-kan kita jadi langsung cepat nih tahu apa ini maksudnya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Intan. Mau tanya, kalau kita ngajuin koaplikan itu bisa menggantikan nama atau jadi bisa berangkat dua-duanya, misal ada retreat. Oke, Kak Intan, nanti kita jawab selanjutnya ya. Itu adakah balasan otomatisnya? Sepertinya tidak ya. Update. Dia otomatis reply, terima kasih sudah diterima. Harusnya sih ada ya Pak Pi, kalau harusnya ada. Kita pernah email nggak sih kalau update? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kita pernah ini, cuman kan responnya beda-beda ya. Mungkin dengan brand partner kali ya. Oke, Kak Dia, kita nanti kita pastikan ya, coba ya, kalau kita email ke account update apakah ada balasan otomatis. Maksudnya Kak Dia kan misalnya ada, terima kasih email Anda sudah diterima dan akan segera ditangani gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak terlalu tahu, tapi coba nanti kita cari tahu. Soalnya aku email nggak ada Pak, beda kayak ke resolution, tapi baiknya ke, ya sebaiknya CC conduct aja. Memang kadang-kadang gitu, ada yang tidak ada respon otomatis, nanti mungkin bisa kita usulkan ya, sehingga orang tahu bahwa emailnya sudah diterima. Dan akhirnya memang orang bertanya-tanya, nyampe nggak sih, apa gue harus email ulang gitu kan Kak Dia, atau kirim nggak ya gitu ya. Nah itu sih mungkin nanti kita bisa cek, dan kalau belum ada mungkin bisa kita usulkan ke globalnya. Oke? Oke. Kita lanjutkan ya Pak Pi. Lanjut. Oke. Lanjutnya adalah nih, oke. Nah, ini apa nih? Jadi sebenarnya Pak Pi, untuk penambahan koaplikan sendiri sebenarnya nggak cuma pada saat kita sudah join di Young Living-nya, jadi sudah existing member gitu Pak Pi, existing brand partner. Jadi baru mengajukan. Sebenarnya pada saat awal nih Papi mendaftarkan di Young Living juga nih, misalnya awal-awal, Papi bisa langsung nih, misalnya udah diinformasikan nih sama upline-nya, kamu kalau memang pengen langsung ke bisnis misalnya kan, dan juga pengen perlu dibantuan gitu kan, mungkin kalau tadi kan sistemnya tadi udah awal udah tahu nih, saya kayaknya harus dibantu gitu kan ya. Nah dari awal pun sebenarnya pada saat pendaftaran itu udah ada pilihannya sendiri Papi untuk input nama calon koaplikan dari kitanya gitu. Ini tampilan yang di layar kita ini adalah familiar ya teman-teman di sini semua pasti pernah melalui proses ya, ini. Setiap mau mendaftarkan diri sebagai brand partner Young Living pasti akan ada di step ini atau di langkah ini, karena ini kan adalah informasi data diri. Oke, gitu, berarti teman-teman di sini familiar nggak sama gambar yang ada di layar ini? Dengan kolom-kolomnya, dengan kolom-kolomnya, kalau aku rasa sih seharusnya sih familiar ya, karena ini adalah ketika kita mendaftarin keluarlah step-step informasi ini, begitu ya Kak Yuni? Iya, yang harus diisi nantinya. Ya mungkin kakak-kakak gak familiar, mungkin nextnya nih yang harus diperhatiin sama teman-teman di sini. Apa tuh Yun? Oke. Nah, di salah satu menunya atau di salah satu keterangannya, Bapak itu ada yang keterangan namanya tambahkan mitra pemohon. Ini tuh maksudnya koaplikan. Benar, ini yang dimaksud dengan koaplikan. Kalau di tahap pertama menjadi yang member yang living gitu ya Pak ya. Kita lebih jelasnya di sini nih. Ini tulisannya nih. Tambahkan mitra pemohon itu adalah bahasa Indonesianya koaplikan. Ya, jadi sebenarnya begitu kita daftarin diri, mau tambahin koaplikan, tinggal klik tambahkan mitra pemohon. Ya, terus kemudian ini kan ada tanda kayak tambah gitu ya Pak. Yes. Nanti dia akan keluar detailnya seperti ini Pak Pi. Nama depan, dan nama belakang dari si pemohon itu. Iya. Inilah si koaplikan. Jadi otomatis begitu selesai dari isi ini, koaplikan itu akan muncul.
Benar. Dia sistem memiliki kita. koaplikan. Benar. Oke, clear. Ternyata bisa dari awal Kak Dia bener. Kalau nggak ingat waktu awal dari apa bisa dicek Kak Vena ya? Kalau nggak ingat waktu awal daftarin siapa, bisa cek. Bisa nanti kakak boleh nanti kalau mau dibantu cek sudah ada koaplikannya atau belum, misalnya di sistem, boleh nanti kirim email ke member service kita aja nanti di kserve.id@yangliving untuk ngecek kan. Oke. Ya, nanti informasi nomor membernya kakak, nama dan juga pastinya PIN-nya ya. Biar bisa dibantu lebih lanjut. Nah, ini kecuali ketika biasanya memang kalau teman-teman awal mendaftarkan kan pasti nggak kepikiran ya sama yang namanya koaplikan atau bahkan tidak tahu apa yang dimaksud dengan mitra pemohon ini ya gitu ya, nggak tahu maksudnya apa jadi nggak keisi. Nah, baru di tengah jalan kemudian setelah beberapa saat bergabung di Yangliving terus kemudian oh kok kayaknya aku keteteran nih ya, kayaknya 24 jam nggak cukup loh gitu. Kayaknya ini harus butuh lebih dari 30 jam ngerjain ini kalau sendirian gitu. Nah, akhirnya baru kepikiran untuk mengajukan koaplikan. Itulah yang kemudian tadi yang dikirim ke account update ya. Benar, dan itu pun nggak salah sebenarnya Papi ya. Nggak salah, itu fine, totally fine gitu. Karena memang kita kadang-kadang baru menyadari bahwa kita butuh seorang koaplikan itu belakangan. Yes, ya, benar sekali. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau sebelumnya kakak-kakak sekalian pernah melihat formulir ini, jadi kalau form yang lama Papi itu harus ada 2 nih, jadi terpisah gitu loh Papi. Kalau Papi mau menambahkan koaplikan, 1 formulir saja gitu ya. Itu yang sebelah kiri ya, yang adding koaplikan ya, request formnya. Kemudian kalau saya mau menghapus koaplikan, ada form tersendiri dulu Papi ternyata. Nah, sebelah kanan ini, nah ini removing koaplikan request form. Dan harus ada tanda tangan apa tuh? Dari notaris gitu loh Papi. Harus ada tanda tangan notaris, karena kita anggap ini dulu mempunyai kesahan hukum gitu ya, ada landasan hukum yang harus dipenuhi, makanya harus ada tanda tangan notaris. Benar sekali. Oke, kalau sekarang kita akan update, jadi sudah ada diupdate juga di Virtual Office, nanti kakak-kakak boleh cek ya di Virtual Office-nya. Form yang baru atau yang terupdate adalah langsung ada keterangannya Papi ya, adding or removing koaplikan request form. Jadi hanya menggunakan 1 form aja, jadi entah teman-teman atau kakak mau adding atau mau removing. Jadi tinggal dicek aja yang mana mau dilakukan. Cek aja. Oke. Jadi kita akan lebih lanjut nih. Apa sih detail-detailnya sih kalau penisiannya ya? Pusing tuh, kita suka salah isi. Iya, dan sering ditanya juga ini maksudnya apa ya Kak, gitu kan kalau di email gitu ya Papi ya. Kita lebih lanjut ya. Oke, yang pertama di sana bagian adding atau removing-nya ini merupakan kita harus mencentang atau mana yang ya. Kita lakukan di sini. Benar sekali Papi. Kemudian untuk step keduanya member number. Berarti itu adalah nomor ID dari primary, pemilik akun utama. Benar. Dan ini diisi dalam bentuk angka. Ya kakak-kakak. Ya. Jadi bukan nama, tapi angkanya. Oke. Yang selanjutnya ada 4 digit security PIN number. Berarti ini adalah PIN yang terdiri dari 4 angka. Bentuknya dalam angka juga. Kemudian current name on account. Ini adalah nama akun utama. Oke. Nama akun utama berarti misalnya tadi saya akun utamanya berarti Irianto Wicaksono lah di situ. Yang tertulis, iya yang tuliskan ya. Kemudian name of desired koaplikannya, berarti inilah nama si koaplikan yang akan ditambahkan. Berarti kalau kita tadi Unitarida yang ditulis di situ. Yes, benar sekali. Lanjut, ini adalah owner signature, berarti ini adalah tanda tangan dari pemilik akun utama. Berarti saya lah yang tanda tangan. Benar. Dan date-nya adalah tanggal formnya dibuat. Oke, tanggalnya ya Papi ya. Oke, selanjutnya ini adalah koaplikan signature-nya sama tanda tangan dari si koaplikannya. Kemudian tanggal form dibuat juga. Berarti harusnya tanggal yang sama gitu ya. Tanggal yang sama, betul. Terus kemudian kemudian ini pastikan situ ada note juga ya Papi ya, yang kita boleh cek lebih lanjut. Berarti request must come from the email address currently on the account in question. Jadi yang mengajukan adalah
alamat email yang terdaftar di akun dari si akun utama. Jadi misalnya aplikannya nih yang mengemailkan dari alamat email beliau gitu ya, otomatis nanti tim global akan kasih reply, tolong dibalas atau diajukan menggunakan email pemilik akun. Berarti ditolak ya. Iya. Baik, jadi seharusnya adalah saya yang mengemail pakai akun, pakai alamat email saya yang terdaftar di dalam sistem. Benar. Misalnya saya punya email yang terdaftar tuh iriantowicaksono@gmail.com. Tapi saya punya email juga di luar sana, papiir@gmail.com. Yang saya harus pakai harus yang iriantowicaksono@gmail.com. Nggak bisa pakai papiir walaupun email saya juga. Benar. Apalagi kalau pakai emailnya Yuni yang mau sebagai koaplikan, itu nggak bisa. Sama sekali nggak bisa malahan. Maka ya akan terima feedback balik untuk diulang lagi. Otomatis kan kalau sudah kayak gini kan wasting time gitu ya Papi ya. Butuh waktu lagi ngulang lagi nih emailnya gitu kan. Sedangkan kalau Global sendiri itu biasanya balas emailnya 7-14 hari kerja gitu loh. Karena kan antrian ke Global kan karena dari seluruh market ya. Iya, jadi lebih panjang dibanding masing-masing market ya. Jadi pastiin teman kakak-kakak sekalian itu dikirimkannya melalui email yang sudah terdaftar dari akun utama ya. Siap. Sampai sini paham? Ada pertanyaan teman-teman? Dan ada catatan lagi Papi. Ada catatan. Yang kedua tuh bullet poinnya. Request formnya itu must be pakai tantangannya tuh harus tantangan basah kalau kita bilang ya Indonesia ya. Jadi nggak boleh yang ada di ini loh Papi. Pakai apa namanya? Online, tanda tangan online. Iya, gitu. Dia maunya fisik. Stempel, ada tuh tanda tangan betul stempel, maunya fisik, tanda tangan basah ya teman-teman ya. Iya. Oke, itu aja sih yang perlu harus digarisbawahi dan perlu dicek, diingat lagi. Untuk formnya sendiri sudah bisa dicek di virtual office. Lebih lanjut kalau memang kakak-kakak mau lihat nih secara besarnya ya. Yes. Oke, kita boleh lanjut. Ada pertanyaan Kak Papi? Pertanyaan dari Kak Nia sama Kak Teza ini sama kayaknya. Dia nanya, sudah koep, tapi nama koepnya nggak muncul di VO seperti yang terdahulu. Apa terdahulu itu muncul di VO? Kalau yang terdahulu sama sih, tapi nggak terlihat dulu ya harusnya ya. Karena itu hanya bisa dilihat dari sistemnya yang living kita. Oh, jadi emang begitu Kak Nia, Kak Teza. Jadi memang koep ini tidak muncul di VO-nya teman-teman sekalian. Jadi memang seperti kayak, kok saya sendirian sih gitu. Padahal sebenarnya ada kok aplikannya di situ ya. Benar. Oke. Kita nggak tahu sih kan yang terdahulu apakah terlihat atau tidak. Tapi sepengetahuan kita kayaknya memang juga dari dulu nggak terlihat ya? Nggak terlihat. Oh. Di virtual office-nya. Suaminya ranking udah tinggi sih, suaminya nggak bisa menjalankan bisnisnya dan mau melimpahkan ke istrinya. Nah, itu nanti kita bahas juga ya. Jadi si A menjalankan akun suaminya. Ranknya udah tinggi, si suaminya ini nggak bisa menjalankan bisnisnya dan mau melimpahkan ke istrinya si A. Nah, itu bisa nggak? Dan pertanyaannya si A ini sudah menjadi koaplikan suaminya belum? Ya kan? Itu sih yang pertama dan yang harus dipastikan Kak Intan yang menjalankan akun itu adalah pasti seharusnya si pemilik akun ya. Benar. Walaupun itu suami kita suami beliaunya ya. Suami atau pasangannya nih yang terdaftar, seharusnya dialah yang menjalankan bisnis. Jadi bisnis itu tidak boleh dijalankan oleh orang lain walaupun itu pasangannya. Karena nama yang tertera di akunnya sendiri adalah nama yang bersangkutan. Betul. Jadi sayang banget misalnya kalau dia cuma numpang nama dan yang menjalankan adalah pasangannya di belakang layar, cuma yang sibuk-sibuk pasangannya, yang mendapatkan rekognisi, apapun itu semua benefit dari yang living adalah si yang namanya tertera di dalam data kita. Gitu. Nah, kan berarti istrinya belum jadi koaplikan, berarti sebenarnya seharusnya istrinya lah yang menjalankan Kak Intan ya. Jadi suaminya cuma numpang dipakai kan namanya seolah-olah ada dikasih nih Pak. Nah, itu Kak Intan, itu kalau di peraturan kita sebenarnya si pemilik nama lah seharusnya orang yang benar-benar menjalankan. Itu sih, tapi nanti bisa kita lihat apakah kemudian bisa dikoaplikankan atau seperti apa ya. Iya. Kalau saya berhasil lalu ingin mengajukan nama koap di depan bagaimana? Oke Kak Teza, nanti kita bahas. Selanjutnya Kak Yun. Oke. Nah, penasaran nih, apa sih peran koaplikan? Oke, kita bahas satu persatu ya Papi ya. Siap. Yang pertama,
seorang koaplikan bukanlah pemilik akun. Oke, jadi kayak tadi misalnya saya nih, saya pemilik utama, dia koaplikan. Berarti saya lah 100% pemilik akun tersebut. Benar. Jadi saya yang sebagai koaplikannya Papi.ir tidak mempunyai hak sebagai pemilik akun. Jadi bukanlah pemilik akunnya Papi gitu. Jadi saya nggak. Even bagi dua juga nggak 50-50 deh kan, sama-sama ngerjain gitu, enggak? Tidak. Jadi 100% itu milik saya. 100% punyanya Pak Irianto. Oke, jadi dirimu hanya membantu. Benar sekali. 24 jam yang sibuk banget itu dibantu dengan seorang koaplikan. Benar. Oke, lanjut ya. Peran selanjutnya adalah tidak dapat mengikuti atau menggantikan retret akun utama. Ya, itu tadi yang ditanyakan kan sama siapa tadi yang bertanya. Tadi ya, ya. Jadi begini, ini adalah peraturan global ya, peraturan conduct sendiri seperti ini, bahwa tidak seorang koaplikan bukan serta-merta kemudian menggantikan ketika si pemilik akun utama yang 100% memiliki akun tidak bisa ikut nih, oh ya udah koaplikan saya aja yang ikut. Itu tidak seperti itu kasusnya. Ya. Apakah nanti ada pertimbangan lain dan sebagainya, itu biasanya sama tim event ngomongnya, ya kan? Jadi akan ada istilahnya Papi pertimbangan tersendiri ya. Jadi case by case kayak gitu ya. Keputusan pun di tangan pihak event. Pihak event. Tapi kalau misalnya ditanya sebenar-benarnya kayak apa peraturannya seperti ini. Tapi kalau waktu itu ada yang bisa ikut, nah mungkin ada pertimbangan khusus. Benar ya, sekali. mungkin ada pengajuan dan sebagainya. Selanjutnya. Oke. Tidak dapat merubah status kepemilikan akun. Jadi aku tidak bisa menjadi memiliki akunnya Papi gitu ya, maksudnya Papi. Jadi kayak gini, aku ganti aja deh, serta-merta aku jadi yang utama deh, biar deh kamu yang koaplikan misalnya, serta-merta itu tidak bisa. Pasti kalau mau melakukan itu ada proses mungkin kayak ini ya. Benar, ada hal lagi tambahan dokumen-dokumen nantinya ya, kita bahas lagi. Betul. Terus. Oke, selanjutnya kembali. Tidak direkognisi, Papi. Nah, itu dia. Cuman sekali lagi, ini adalah peraturan. Biasanya kalau kemudian, kok itu direkognisi, misalnya, biasanya direkognisi ini adalah lebih ke suami istri, ya. Misalnya, akhirnya dipertimbangkan, oke, boleh direkognisi deh. Nah, biasanya itu suami istri. Misalnya, ditulis di dalam rekognisinya suami _ istri, atau ketika dipanggil di APEC convention kayak seperti besok, namanya kan akan jalan tuh, namanya ada di layar tertulis. Nah, biasanya seharusnya yang ditulis cuma nama utama. Cuman kadang-kadang kemudian ada pertimbangan dari tim event atau tim rekognisi. Ya, tim rekognisi mereka akan menulis tuh suami _ istri dan dua-duanya boleh naik. Ya, dan itu adalah case by case, dan biasanya adalah kebijakan dari masing-masing event atau kebijakan dari masing-masing tim rekognisi pada saat di event tersebut. Ya, yang kita bahas hari ini secara generalnya, secara umumnya. Yang sejujur-jujurnya terjadi di peraturan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Untuk nextnya adalah hanya dapat melakukan order pada akun yang terdaftar. Jadi aku sebagai misalnya koaplikannya Papi.ir, aku hanya bisa membuat order di akunnya Papi aja. Oke, jadi kamu nggak bisa mendua dengan akun lain kan? Iya. Aku orderin juga akunnya aku hanya fokus ke akunnya Papi. Yes, gitu. Oke. Jadi koaplikan di sini memang perannya adalah membantu, misalnya salah satunya membantu membuatkan order, gitu kan? Dari si akun utama, katakan akun utamanya karena sibuk dia dengan ngasih training, sibuk dengan kemudian enroll, ada orderan nih, tolong dong diorderin. Jadi dia yang melakukan, dia punya akses untuk masuk ke dalam situ, ya kan? Otomatis pastikan dari izin dari pemilik akun utama. Dari pemilik akun utama kita pasti ngasih kan nomor untuk masuk PIN-nya lah, apalah gitu kan? Atau password-nya. Atau password-nya. Nah, dia punya akses ke situ. Gitu. Ini kayaknya panjang banget nih Pak. Dari kakak siapa ini? Ini malu. Tapi aku pakai akun suami, karena akunku sudah ada yang daftarin, namun bukan saya. Bingung ya. Jadi ada yang pakai nick saya daftar brand partner. Saat saya selidiki katanya saya sudah
co-app dengan suami, di akun saya sudah terminate, itu gimana? Nanti Kak, ini agak rumit juga kasusnya Kak Mala ini. Kak Mala mungkin bisa email ke kita nomor nomor ID-nya berapa yang si suami, sama kalau Kak Mala tahu namanya Kak Mala tuh siapa yang sudah didaftarin, tahu nggak nomor brand partnernya berapa gitu, kita bisa bantu cek si Kak Mala. Ya. Nanti jangan lupa KPR juga Pi untuk foto KTP-nya, nanti kita bisa untuk cek foto KTP-nya nanti kita cek lebih lanjut. Itu Kak Mala. Kalau kakak adik bisa kok app kan? Bisa. Tadi kan sudah diinformasikan mungkin ada hubungan keluarga ya. Bisa. Siapapun bisa, asalkan belum pernah bukan brand partner aktif pada saat didaftarkan menjadi koaplikan. Gitu ya Kak Darsi. Oke, Kak Mala, nanti kita tunggu ya. Oke, lanjut nih. Peran koaplikan selanjutnya apa Kak Yuni? Oke, selanjutnya adalah kesalahan dari koaplikan adalah tanggung jawab pemilik akun. Jadi kalau misalnya aku nih Papi ngorderin something nih ke Papi, itu kan salah gitu loh, karena informasi kita miskom gitu kan ya. Dan kita misalnya mengajukan atau apa ke tim, ya itu tetap tanggung jawab dari pemilik akunnya. Betul. Gitu. Jadi sama seperti kalau teman-teman di sini rata-rata kok sudah bisnis builder, mereka punya asisten. Ya, walaupun tidak didaftarkan dan tidak menjadi koaplikan. Jadi koaplikan itu bisa dikatakan sebenarnya seperti asisten dong ya. Kurang lebih sama ya. Nah, kan banyak di sini teman-teman yang punya asisten tapi tidak didaftarkan sebagai koaplikan, which is fine, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya terjadi kesalahan dan kita tegur, nggak bisa buang badan. Asisten saya kayaknya yang salah melakukan ini. Asisten saya mendaftarkan akhirnya duplicate account, itu enggak, karena yang kita lihat dan tertera di dalam akun adalah namanya teman-teman gitu ya. Jadi kesalahan apapun yang terjadi di akun itu adalah kesalahan si pemilik akun. Apakah kita kurang memberikan edukasi kepada koaplikan kita atau asisten kita, ataukah kita kurang teliti ketika koaplikan atau asisten kita melakukan sesuatu, ya itu salahnya adalah di pemilik akun utama. Oke. Clear ya teman-teman ya? Kesalahan milik bersama. Bener, kesalahan milik bersama. Jadi jangan enak-enak aja nih, kita maunya yang benar-benar aja gitu. Jadi pasti juga mengedukasi ya Papi ya, koaplikannya kalau memang beliaunya dikasih misalnya tanggung jawab untuk misalnya order atau segala macam lah dari akunnya si pemilik utama pastinya Pak. Betul. Nah itu makanya harus, kalau kita punya koaplikan, benar-benar edukasinya sama, dia harus sepaham kita, terutama untuk hal-hal yang kita berikan tanggung jawab ke dia, ya dia harus paham untuk hal itu. Itu sih teman-teman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya informasi penting nih Papi. Oke. Apa aja tuh informasi? Yang pertama nih Papi ya, apabila koaplikan adalah suami atau istri dan terjadi perceraian, ini yang kita nggak mau sebenarnya ya. Terus maka akun yang living tersebut akan dimiliki oleh pemilik utama, dan hal ini berlaku untuk semua kasus perpecahan antara kedua belah pihak ya. Silakan ajukan removing kalau memang mau meremove dari koaplikan tersebut. Klik ting. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia cerai, soalnya ini kenapa sih kemarin kita angkat lagi, hal ini terjadi di global sebenarnya teman-teman. Mereka koaplikan suami istri. Suami adalah, aku lupa sih, cuman katakan suami pemilik akun utama dan istri adalah koaplikan. Terus kemudian dia bercerai nih. Terus mereka rebutan akun. Sama pihak global dikatakan, nggak usah rebutan, ini adalah milik suami. Karena dia pemilik akun utama. Wahai istri, kamu adalah koaplikan, kamu nggak punya hak apapun untuk nomor ID ini. Dan dia bingung bertanya, loh, bukannya kita ini equal, partnership-nya itu sama, sejajar. Nah itu yang kemudian kenapa kita gembar-gemborin lagi nih koaplikan, walaupun kan memang koaplikan ini bukan sesuatu yang di PNP kita pun cuma dibahas sedikit gitu ya. Tapi ternyata banyak yang misleading mengenai koaplikan, makanya kita harus kasih tahu lagi bahwa pemiliknya adalah tetap si pemilik utama. Jadi kalau kayak teman-teman nih yang saya yakin di sini
rata-rata berpikiran bahwa co-applicant itu adalah equal partnership dengan main akun. Itu tidak begitu. Semuanya tetap milik main akun. Jadi rata-rata juga ada yang begini. Suami itu cuma dipasangin, istri adalah yang menggerakkan. Yes. Ya sibuk sampai ngabisin 24 jam tuh istri tuh ngurusin yang living. Teman-teman ingat ya, para ibu-ibu yang menghabiskan 24 jam untuk si akun utama yang punya milik suami. Akun ini bukan milik ibu, bukan milik teman-teman loh, tapi milik suami. Jadi sebaiknya pastikan teman-teman yang menjalankan bisnisnya adalah si pemilik, menjadi pemilik akun utama. Nah, kalau enggak ya, buat akun kan bisa kan suami istri berbeda gitu Pak ya. Jadi atas bawah. Benar. Jadi misalnya si suami menjadi level pertamanya, level utama, jadi istrinya di bawahnya. Si suami boleh, atau kebalikannya juga boleh. Boleh. Kan jadi biar nggak simpang siur nanti juga ya kalau ada. Batas suami istri kalau mau berbeda akun kan tetap harus di dalam satu garis. Di mana adalah level kedua paling. Misalnya nih si suami pertama di bawahnya persis itu boleh, atau di bawahnya lagi sekali itu boleh. Cuman kalau udah ketiga itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Oke. Kita membahas lagi nih. Oke, itu yang pertama informasi pentingnya. Ada pertanyaan lengkap mau di? Ya, ada segmen masuk di sini Kak Intan. Kak, kalau misal si A ini jalanin bisnis atas nama suaminya, dengan namanya ini sudah pernah. Oh, yang tadi ya Kak Intan ya. Waktu itu dia beli PEP lagi atas nama suaminya dan akhirnya jalanin bisnisnya, remnya udah tinggi juga. Sebagai suami gimana ya Kak, daftar OF atau gimana? Si A ini jadi ada ID member atas nama suami, ya kan? Karena si A merasa dulu kok namanya pernah jadi BP namun sudah tidak aktif. Nah, kita harus lihat lagi nih Kak Intan bisa email juga nih ke kita ID si suaminya itu berapa dan dulu si istri ini, si A ini ID-nya berapa. Jadi kita bisa cek apakah sudah terminate atau belum gitu kan, apakah sudah bisa untuk mendaftarkan co-applikan atau belum gitu. Ya, coba nanti di email ke kita ya Kak Intan ya. Iya. Karena kita akan lihat apakah memang pas dengan informasi kita sebagai co-applikan atau harus nanti ada self transfer atau bagaimana. Betul. Ya. Jadi nggak serta-merta co-applikan adalah jalan terbaiknya juga. Betul. Ya, case by case juga. Nah, Kak Darsi Lestari nih, semisal adik kakak mau pindah pemilik akun utama bisa ya Pak? Maksudnya swap ya? Maksudnya tukeran ya Kak Darsi? Akun utamanya adik, co-applikannya kakak, terus mau ganti gitu ya? Oke, nanti kakak terus ke adik gitu ya. Oke, nanti coba ya, kayaknya ada deh di pembahasan kita di informasi penting ini ya. Nah, ini juga Kak Desi Rama itu pertanyaannya sama Kak Darsi. Oke, kita lanjut dulu ya Pak ya. Oke, informasi penting yang kedua ya ini adalah apalagi nih? Apabila pemilik akun utama meninggal dunia, maka co-applikan itu tidak otomatis menjadi pemilik akun yang livingnya, tapi harus melakukan yang namanya inheritance proses atau warisan untuk mengambil alih akun secara yang benar, Pak Pi. Oke, jadi dia meninggal ya, sudah ada halunya. Jadi misalnya saya pemilik akun, maksud saya mau meninggal. Jangan contohnya dengan saya. Jadi misalnya katakan si A adalah suami, si B itu istri dia co-applikan, si A ini pemilik akun utama. Si suami meninggal nih, ya kan? Dia meninggal, tidak serta-merta loh si co-applikan si istri ini, suami saya meninggal, berarti ini akun saya ya. Tidak demikian permainannya. Ini balik lagi karena tadi si co-applikan tidak memiliki hak atau tidak bisa berperan sebagai pemilik utama. Betul, dan dia dia pun itu pun terjadi kalau bisa proses warisan ini hanya kalau dia bersaudara loh, kan dia suami istri, adik kakak, ya kan ibu anak dan sebagainya. Kalau dia teman atau kolega pemilik akun utama yang meninggal, ini nggak bisa punya hak apa-apa. Si teman yang co-applikan ini dia akan hilang akun itu. Dia akun itu hanya bisa diwariskan kepada keluarganya si pemilik akun utama, tidak bisa diwariskan ke temannya. Jadi harus ada status berarti Pak ya, hanya keluarga saja. Betul. Kecuali kalau kemudian dia nggak ada nih keluarganya, si pemilik akun utama yang meninggal ini nggak punya keluarga atau dia tidak ada yang mau
Nah, si koaplikan ini bisa mengajukan removing, kemudian dia mendaftarkan diri, kemudian dia melakukan sale transfer. Oke. Ya kan? Dia nggak bisa warisan dong, Nggak karena bisa. dia kan bukan saudaranya. Dia mendaftarkan diri di bawah garisnya si yang meninggal ini, kemudian dia sale transfer. Tapi tentu dilakukannya harus dengan cepat ya, karena kan. Dan juga otomatis kan harus ada izin keluarga juga, apakah bisa? Betul. Karena kan ini kan balik lagi ya Pak ya. Betul. Statusnya adalah bukan keluarga, istilahnya tidak ada hubungan gitu ya. Yes. Walaupun memang ada pertemanan. Betul. Gitu. Tentu sepengetahuan keluarga yang ditinggalkan. Benar. Gitu kan? Apakah mau memberikan atau benar. enggak? Biasanya jadi, kalau seperti itu sudah pakai yang namanya notaris Yuni. Yes, ya kan? Benar sekali. Karena ada hukum yang terlibat di situ. Iya. Gitu. Oke, informasi selanjutnya Pak ya, informasi penting selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah apabila koaplikan mau menjadi pemilik akun utama suatu akun, maka tadi balik lagi ya, mengajukan removing dulu nih dari statusnya sebagai koaplikan sebelum mendaftarkan diri, misalnya dia sebagai belum pernah terdaftar di Young Living menjadi brand partner, atau mereaktivasi akunnya kalau memang sebelumnya sudah pernah mendaftar tapi akunnya sudah inaktif gitu ya. Ini kayak tadi ya yang banyak teman-teman kita tanyakan ya. Benar. Jadi koaplikan tapi menjadi pemilik akun utama nih. Jadi dia removing dulu sebelum dia mendaftarkan diri lagi sebagai brand partner atau reaktivasi akun. Ya kan? Ya, nah, terus dia bisa swap. Sebenarnya yang ditanya tadi sama teman-teman yang bisa melakukan swap, bertukar nih ya, akun utama ini koaplikan, ya kan? Nah, ternyata yang banyak bergerak sebenarnya koaplikan ini cuma numpang nama doang nih di awal, pengen ditukar nih, nah yang bisa melakukan itu hanyalah suami istri, benar, ya kan? Kalau dia adalah teman, kolega, bahkan ibu anak bisa nggak ya? Untuk swap itu nggak ya? Pasangan. Hanya pasangan ada surat nikah. Hanya suami istri yang bisa melakukan itu. Ya, jadi memang privilege itu hanya diberikan kalau memang sudah ada ikatan pernikahan di situ. Ya, jadi ini kalau mau mengganti, akhirnya ini yang Kak Yuni bilang, mau menjadi pemilik utama suatu akun, maka oke. Jadi yang dimasukkan di sini itu adalah begini. Kalau teman-teman koaplikan nih, terus teman-teman, seru ya, padahal saya udah paham banget nih cara jalanin bisnis ini. Seharusnya saya ini pemilik akun nih, pemilik akun utama. Masa saya cuma jadi asistennya si pemilik akun utama ini? Ya udah, dia bisa bilang ke pemilik akun utamanya, pemilik akun utama, saya mau punya akun sendiri nih. Oke, berarti kita ajukan removing. Removing dulu, benar. Ya kan, dia form itu removing. Dia pisah si Kak Yuni sebagai koaplikannya saya, dihilangin di dalam sistem, dia jadi orang bebas lagi, ya kan? Kemudian baru bisa mendaftarkan diri atas namanya Kak Yuni sendiri. Jadilah dia pemilik akun untuk ID baru yang dia miliki. Ya, atau akun ID yang lama yang sudah pernah terdaftar. Tapi sebelumnya juga untuk reminder juga ke kakak-kakak juga, ini kan ada 2 proses ya Pak Pia. Otomatis jikalau proses removingnya belum selesai, jangan pernah mengajukan atau mendaftarkan, kalau mendaftarkan dirinya. Nah ya, mendaftarkan diri. Jadi pastikan dulu sudah ada informasi dari tim globalnya, sudah di removing nih, gitu ya. Barulah mendaftarkan diri atau mereaktivasi akunnya. Jadi jangan sekaligus misalnya hari ini pengajuan, hari ini juga mau daftar. Nah itu pastinya nanti akan ada surat teguran kali ya Pak ya, istilahnya gitu ya, bahwa yang ibu lakukan atau kakak lakukan ini belum sesuai dengan prosedur yang berlaku di Young Living-nya. Betul. Jadi step by step aja. Jadi jangan dalam 1-2 proses dalam 1 waktu gitu ya. Nanti pusing sih account updates-nya. Iya, nanti ini masih terdaftar pasti ada feedback dari kayak gitu sih Pak. Jadi belum bisa misalnya. Yes. Jadi step by step ya. Oke, selanjutnya. Oke, yang keempat. Nah, ini dia tadi yang kita tanyakan ya. Swap nama atau swap name, akun utama dan koaplikan hanya berlaku pada akun dengan status pasangan, suami istri atau sebaliknya. Ya, ini dengan cara menyertakan foto surat nikah dan juga kartu keluarga juga sebagai dokumen tambahan. Oh, ya.
Itu suratnya agak ketutupan sama bercak putih, itu ada suratnya ya, jadi bukan foto nikah, nanti foto lagi di pelaminan dikirim ke akun update lagi, jangan ya. Jadi surat nikah sama Foto kartu surat nikah keluarganya. dan kartu keluarga ya. Jadi itu yang disertakan, dan terus dia bisa mengajukan, berarti prosesnya begitu aja ya, Yun. Dia mengajukan pindah swap itu hanya seperti itu ya, ke akun update. Yes. Oke, Pasti tidak perlu change name. Enggak, kalau swab kan udah dua-duanya udah ada, tinggal di swab aja. Oh, oke, seperti itu teman-teman. Tapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini dari Kak Net Pure Oil, katanya dia pernah daftar YL atas nama YL, katanya. aku daftar YL atas nama anak. Nah, tawa nih. Gitu ya. Jadi berdaftar kita sebaiknya atas nama diri kita sendiri kan. Terus dia daftar lagi tapi di bawah like anaknya. Udah setahun nggak aktif, member atas nama aku sendiri, nunggu akun atas nama aku sendiri itu aktif. Jadi dia gini, ini anaknya, terus dia daftar gitu ya. Tapi dia ini yang si ibu ini, ibu Net Pure Oil ini udah nggak aktif nih. Nah itu harus dilihat udah setahun atau enggak. Nah dia mau jadi koaplikan anaknya. Terus cuman dia ditanya kemudian kenapa ibu harus ini juga nih, karena tidak serta-merta kata Kak Yuni tadi itu adalah solusi. Tujuannya apa? Makanya tadi di depan ditanya, tujuannya apa bergabung di Young Living. Kalau memang pengen aktif, aktif aja lagi di akunnya yang sudah ada. Ya kan? Kenapa harus jadi asisten anaknya? Karena kalau kita jadi pemilik akun, kita punya hak gitu ya, Pak. Iya, benar. Sedangkan jadi koaplikan nanti ibu nggak punya hak lagi. Yes. Sebagai ibu katakan ibu yang lagi nih akun nih. Misalnya. Tapi kita taunya anak ibu loh di sistem, ya kan? Yang akan kita rekok, yang dapat duit, yang apa, yang jalan-jalan itu adalah anaknya ibu. Benar. Kalau ibu memang pengen aktif, aktifin aja lagi akunnya di sini, Bu. Ya, jadi koaplikan itu cuma menjadi asisten, seperti kayak cuma jadi asisten anaknya. Cuman sifatnya membantu biar si anak nggak jadi terlalu sibuk gitu. Benar. Ya kan? Tapi kan udah diinformasikan juga kan peran-peran dari si koaplikan tadi kan tidak direkognisi, jadi nggak punya hak juga atas si pemilik akunnya. Nanti kalau tiba-tiba berkembang nih, tapi ya kemudian ada misalnya tadi kan retweet atau apa rekoneksi, nama ibunya tidak akan dibacakan. Betul. Yang dibacakan adalah si anak. Dan kita akan ada verifikasi juga lebih lanjut, apakah benar akun tersebut memang dijalankan oleh pemilik akun atau malah dijalankan oleh orang lain yang tidak seharusnya. Gitu ya. Seperti itu sih. Jadi saran kita sih, kalau ibu memang pengen aktif, nggak kebetulan sudah punya akun, sayang loh, ya kan udah pemilik nih, jadi main akun, primary akunnya adalah milik ibu. Nah mendingan ibu kembangin itu, gitu sih kalau menurut kita. Tapi kalau ibu mau jadi koaplikan ya nggak apa-apa, bisa aja, cuman harus pertimbangannya banyak. Tinggal dilihat apakah akun ibu sudah tidak aktif lagi, sudah 12 bulan tidak belanja, kemudian tinggal mengajukan proses koaplikan. Gitu. Sama tadi untuk pengecekan lebih lanjut nih, akun saya masih aktif atau enggak, balik lagi ya, nanti ke teman-teman member service bisa ditanyakan dengan email ya, atau telepon. Betul, bisa kalau ibu mau lebih jelas ya bisa di email kayak tadi ya, jadi kita bisa melihat secara sistem kita benar nggak ya jawaban kita ini sesuai nggak sih sama dimaksud dengan ibu. Dan kemudian pertanyaan dari Kak Intan, ini Yud, jadi kalau mau swab, berarti si istri harus jadi koapnya dulu ya? Iya. Ya kan? Kalau ada pengajuan, jadi langsung di dalam email tersebut langsung informasikan. Jadi pertama mau melakukan koaplikan, yang kedua informasinya mau langsung swab jadinya gitu. Jadi jangan 2 kali email gitu lah, Pak ya. Langsung informasikan 2 hal tersebut dalam 1 email yang sama. Oke, itu melanjut nih Kak Nuryati. Kalau mau melakukan swab itu yang ngajuin email akun utama atau email koap ya? Sama, balik lagi tetap email yang utama. Karena yang diterima sama tim global adalah email yang berasal dari email terdaftar si pemilik akun utama. Iya, jadi seolah-olah kayak gini. Ini rumah saya nih, tiba-tiba Kak Yuni mau numpang. Dia harus ngajuin ke RT, dia datang ke RT, aku mau numpang tuh rumahnya Pak Irianto. Pak RT-nya emang kamu siapanya Pak Irianto kan gitu. Kecuali kalau saya ngajuin, saya pemilik rumah, terus saya bilang ke Pak RT, nanti ada orang baru namanya Yuni, dia mau numpang di rumah saya setahun. Pak RT pasti akan langsung percaya kan, karena saya pemilik rumah. Jadi apapun itu yang melakukan adalah si pemilik akun utama. Itu Kak Nuryati.
sama Kak Intan. Oke, udah terjawab ya kakak ya. Kita boleh lanjut. Lanjut. Yang kelima, jadi ya ini dia, tetap ada namanya cross check dan recheck dan cek dan recheck ya Bapak istilahnya ya. Oke, sebelum pengajuan koaplikan, pastikan nama dan status koaplikan yang kita mau daftarkan itu bukan sebagai brand partner aktif, tadi sudah pernah sempat dibahas tadi ya Pak di sebelumnya ya. Kemudian apabila memang masih aktif sebagai member aktif statusnya, silakan lakukan dulu self termination. Jadi selesai, baru ada feedback balik dari tim globalnya, ini sudah terminasi gitu ya, sudah non aktif, bolehlah mengajukan koaplikan tadi pada akun pemiliknya mana. Oke, itu bisa berapa lama setelah dia self termination? Untuk self termination itu bisa langsung. Jadi once memang akunnya sudah drop tapi ya, itu baru bisa mengajukan. Oke, jadi bukan pas pada saat surat dia mengajukan self termination, dia sekaligus koaplikan itu nggak bisa ya? Nggak bisa, itu dalam satu waktu tadi saya bilang tapi itu nggak bisa. Jadi kita harus one step at a time. Yes, benar sekali Papi. Jadi cross check dulu, udah fix benar-benar akunnya drop, baru bisa mengajukan lagi step by step ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Dan kita sudah di akhir nih Papi. Thank you. Thank you. Seru banget kan pertanyaannya banyak banget hari ini. Masih ada mau ditanyakan kira-kira teman-teman mengenai koaplikan ini? Karena memang saya yakin banyak yang masih salah memahami apakah itu koaplikan, sehingga kenapa koaplikan ini kita ulang-ulang terus gitu ya. Kita masukin sudah ke dalam YLAG Education, kemudian kita sudah bahas di leaders meeting, sekarang kita bahas lagi. Dan formnya pun kita udah update di virtual office. Formnya sudah kita update di virtual office, cuman memang pasti ada hal-hal yang teman-teman masih penasaran deh. Kayaknya pengen nanya langsung nih, nah makanya kita gelarlah ini training siang ini mengenai koaplikan. Oke, kita harap sih Papi lebih jelas ya atau lebih. Kak Intan nanya, keuntungan koaplikan apakah? Sebenarnya koaplikan itu seperti saya bilang tadi itu adalah seperti secara tidak langsung ya asistennya dari pemilik akun utama. Apakah ada kesepakatan antara pemilik akun utama dan si koaplikan itu di luar yang living? Iya, kesepakatan internalnya mereka. Cuman kalau peraturannya kita, koaplikan itu jadi semacam asisten yang membantu, gitu loh, gitu Kak Intan. Jadi makanya tadi kita lihat lagi, pertimbangkan lagi, apakah teman-teman benar-benar mau menjadi koaplikan, ataukah memang lebih enak menjadi pemilik akun utama. Ya, dan kalau memang ternyata di antara teman-teman yang di sini sudah menjadi koaplikan dari suaminya, di mana teman-teman memang sebenarnya penggerak utama dari akun tersebut, pertimbangkan lagi apakah teman-teman mau merubah statusnya menjadi pemilik akun utama, misalnya seperti itu. Gitu sih, tapi ataukah ya nggak apa-apa lah saya jadi koaplikan aja, nah terserah teman-teman. Itu balik lagi ya, pertimbangan masing-masing kakak-kakak sekalian ya. Oke, kalau begitu kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Iya, ini boleh kita tutup ya. Atau ada kesimpulan apa lagi Kak Yuni yang mungkin butuh ditekankan sehingga teman-teman gongnya makin berasa nih untuk koaplikan? Pastinya sih tetap tadi pertimbangannya jangan karena istilahnya saya bisa tadi takutnya misleading yang di awal Papi ya, bahwa koaplikan itu sama-sama equal gitu loh Papi statusnya. Ini sering banyak disalahartikan sama kakak-kakak brand partner gitu di yang living. Sedangkan tadi Papi itu dijelaskan ya hari ini bahwa perannya si koaplikan tuh ya hanya istilahnya hanya fungsi untuk membantu si pemilik akun utama tanpa ada benefit misalnya commissionnya, karena itu tadi balik lagi ke internal masing-masing gitu ya. Tapi ada juga kan gini kadang-kadang, ya udah kata suaminya namaku deh dipakai jadi akun utama, tapi yang sibuk-sibuk ya jalanin kamu ya, nanti komisinya buat kamu aja. Misalnya ada kan yang seperti itu ya. Nah, cuman kan kalau sudah seperti itu, kenapa nggak dirinya kita aja yang jadi nama utama? Iya, kenapa harus nama suami ya? Nah, takutnya berkembang bisnisnya Papi ya. Iya. Akan ada verifikasi segala macam. Takutnya biar istilahnya kita
membantu teman-teman untuk meminimalisir gitu kejadian yang nggak diharapkan sebenarnya. Betul. Jadi kita menjaga teman-teman juga sekalian, kakak sekalian. Dan yang dipastikan tadi juga mungkin yang sempat timbul ditanyakan adalah bahwa kita sebagai pemilik akun utama, nama yang terdaftar di dalam sistem sebagai pemilik akun utama itu adalah orang yang seharusnya menjalankan. Ya, jadi kita memang tidak ada peraturan yang tidak memperkenankan akun tersebut dijalankan orang lain. Benar. Itu udah ada di kode etiknya yang living di awal sekali gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya buat hari ini. Mungkin tentunya diaplikasikan kepada mungkin organisasinya, jaringannya, sudah punya downline. Ya. Dan ini training hari ini bisa dilihat lagi nggak lagi? Nanti bisa dicek lagi di YouTube-nya yang living setelah proses lebih lanjut dulu ya Pak ya. Suatu saat akan muncul. Nggak sampai seminggu ya. Mudah-mudahan maksimum seminggu. Oke, oleh karena itu dari saya Irianto Wicaksono dan saya Yunita Ida dari gedung studio satunya di Agus Plaza ya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa. Bulan depan. Dadah.